Oke, nih kita mau ngebahas masalah si siapa ya? Aduh. Inisial. Lu kalau sebut namanya lu mau Aduh. Enggak, ini kan yang kemarin itu aku bingung mau mulai dari mana nih. tolong Dilan. Mau mulai dari mana? Tolong Dilan. Enggak, ini mau mulai dari mana? Kenapa sih lu? Woi. Iya. Background. Enggak, ini mau mulai dari mana dulu ya? Iya, isunya katanya abang ini tiba-tiba ada adalah itu konten kreator yang tiba-tiba make thumbnailnya Bang Budi gitu. Tiba-tiba dijadiin meta buat di channelnya, buat ngangkat channel ibaratnya gitu. Dan terus dipakai tanpa izin juga ya Bang. Ya, sedemikian. Oh, itu. Ya. Enggak itu. Gua pertama kali ngeliat. Gua kira channel Budi. Dan gua kira maksudnya itu editor atau apa udah izin. Oh, ternyata belum izin ya? Belum izin. Awalnya belum izin. Sampai jutaan loh viewsnya dan AdSense-nya juga banyak loh. Itu harusnya kamu dapat royalti. Karena kalau di undang-undang copyright atau undang-undang hak cipta, kalau lu ngelaporin video seperti ini pakai muka lu nih tanpa izin, itu bisa denda 500 juta. Wow. Nah, itu bisa masuk ke UU ITE, undang-undang hak cipta. Kemarin gue baru lihat kebetulan, karena kan ada yang pakai muka gue juga, tapi ya gue sih nggak mau sampai laporin lah, nggak perlu lah sebenarnya apa-apa masuk ke polisi ya kan. Karena kan kita di YouTube ini namanya internet, itu wajar. Siapa sih yang nggak pernah dikatain di sini ya kan? Vulgar udah pasti pernah dikatain karena game yang nge-lag pasti yang kena vulgar sampai dikatain, woi, lu enak-enakan pacaran lu, bukannya benerin gamenya lu dasar monyet apa semua ya kan, dikatain monyet segala ya kan. Tapi ya maksudnya di internet itu orang nggak mungkin semuanya suka sama kita gak sih? Ini kalau dari gua ya, pasti kan ada yang nggak suka, pasti juga ada yang pengen naik dengan cara menjatuhkan kita semua. Tapi betul. Selama itu masih normal, selama itu nggak rasis, selama itu bukan ancaman atau ancaman apa ya, ancaman kita mau dianiaya atau apa ya, kekerasan dan lain-lain, itu wajar gak sih? Maksudnya emang lu mau ngelaporin semua orang yang ngatain kita, nanti yang nonton kita siapa? Ya kan? Betul juga. Iya kan, betul dong kalau dari gua sih. Oke. Berarti kemarin tuh yang masalah thumbnail ya Bang Mujel. Ya, dari ya tanggapanku udah mulai dari dulu dari yang pada waktu itu. Nah, jadi yang lagi live streaming, viewer pada nanya, bang, ini bang. Jadi kayak semua dari live chat mereka itu kadang kita membaca masuk ke ini juga loh, kayak apa? Suatu pikiran juga. Nah, itu. Ya, jadinya. Jadi kalau ku tengok anak ini kok pakai muka orang gitu kan. Jadi ya karena kan baru beberapa bulan yang lalu ya Bang ya kalau nggak salah. Iya, itulah langsung ku cetuskan. Pakai muka orang yuk biar trending. Aku kira Abang collab sama dia, Bang. Masalahnya. Mana ada? Aku aja nggak kenal. Siapa? Nggak kenal. Siapa? Makanya awal ya maksudnya baru lah ya bisa dibilang ya. Aku aja nggak kenal. Baru 4 bulan kalau nggak salah. Nah makanya dari situ juga ya bukan Bang Budi doang sih yang dipakai mukanya ya. Gue juga ngeliat juga ada banyak gitu kan. Ada Not yang sama satu manajemen sama gue juga. Ada Regi. Ya mungkin kalau Regi udah izin ya karena kemarin udah collab juga. Nah kalau Bang FDW izin nggak sama Bang FDW kemarin? Enggak sih. Enggak juga. Enggak izin juga. Nah itu yang sebenarnya salah. Tapi kan maksudnya dari kita juga, kita kan nggak ada pikiran mau ngelaporin ke polisi kan, ngapain kan? Maksudnya ya udahlah, mungkin ya itu cara dia untuk naik pakai muka orang gitu. Iya. Nah, normal-normal saja gitu kan. Enggak, kita tanya aja ke FDW kira-kira kalau misalkan seandainya ada YouTuber yang kayak gunain muka apa ya kayak FDW gitu buat di kontennya, kira-kira sebenarnya diizinin nggak sih sebenarnya tanpa harus minta izin ke FDW-nya? Sebenarnya sih ya nggak apa-apa sih, tapi ya
nggak apa-apa. Soalnya kan ya namanya ini kan dunia internet ya kan, Iya. semua orang tuh pasti pernah gini kan. Iya. Tapi ya yang masalahnya kayak Bang Dilan tadi tuh, kenapa harus apa-apa bawa ke polisi dan seakan-akan ya apa ya, seakan-akan dia yang tersakiti gitu. Ngapain sih begitu? Kita kan main game aja lah. Yoi. Iya kan? Ya perihal masalah ngomong settingan. Siapa sih yang nggak dikomen sama penonton ya kan untuk bikin konten serupa, yaitu prank global. Gue tau pertama kali prank global ada konten kayak Mas pakai Z. Itu yang namanya dia dulu bikinnya namanya bukan prank global, tapi random ranked squad. Itu konten prank global pertama menurut gua. Dan itu mostly kayak Mas saya ngaku kalau itu settingan. Karena nggak mungkin setiap ketemu squad random itu bakalan seseru itu, nggak mungkin. Kayak Mas sendiri ngomong kok di YouTube. Ya kadang sering disetting lah, dia bilang gitu. Ini kita wakilin aja, mungkin kayak Masnya nggak ada ya. Ya dibilang original banget enggak, karena semua di YouTube ya kita jujur aja nggak ada yang 100% original bro, ya kan? Kita upload video tiap hari. Tapi ya kan, itu kan bukan masalah besar, kenapa dijadiin besar? Ya maksud gue gini loh, kita pasti kan ada yang ngomentarin gue juga yang masalah Sultan, Diamond KW lah, bla bla bla, konflik lah, itu kan menuduh dan lain-lain. Tapi kan ya itu wajar, pasti ada yang ngatain frontal juga kan, ngatain frontal mungkin jagonya di konten doang, ngatain Budi pasti ada juga. Budi udah berubah sekarang, kerjaannya nyindir orang lah, apa kerjaannya apalah, terus apa namanya Budi nggak lucu lah, editannya ngikutin YouTuber inilah, semua kan pasti ada lah masanya dikatain. Kayak misalnya kemarin Bug Factor yang disalahin Randy Ranger lah, padahal dia kontennya bug ya untuk biar gak enak lihat dan di fix, bukan untuk ditiru, bener dong. Dari gue gitu aja sih. Ya semua komentar seperti itu lu harus siap kalau lu ingin jadi konten kreator. Karena semua yang nonton lu itu belum tentu semuanya suka sama lu. Masa yang nggak suka semuanya mau dilaporin polisi sih? Kalau bisa. Settingan tapi menghibur. Dengan alasan notabene gini, ini untuk menghibur kalian semua. Terus cerita gua dulu cuma orang susah yang pengen jadi YouTuber. Kita semua juga gak sih? Kita juga dulu susah. Wajar lah. Kita semua ya sama lah kayak gitu kan. Ya ngawak lagi live streaming, coknya dicabut mati. Udah mau ngomong apa kok di situ? Udah tebodo tepau. Nah, ini lagi untuk masalah apa di TK ya, di TK itu aduh. Nih ya, aku jelasin ya. Nih, aku jelasin. Nih, TK itu apa? Apa? Titik. Jadi di platform itu banyak sekali orang yang ingin menjatuhkan satu sama lain. Misalnya nih, aku tuh kemarin tuh ngomong di live streaming SG kok kayu. Itu semua itu bukan aku untuk menjatuhkan orang yang player miskin gitu, enggak ada. Tujuan itu aku lagi membahas kayak gini. Ya udah itu di-cut gitu, langsung di-cut. Itu enggak ada aku untuk ngomong menjatuhkan, enggak ada. Nah, itu. Terus kalian lagi ada yang bilang, "Bang, kok enggak prank global?" Ya itulah aku bilang, aku enggak mau membodohi penontonku. Itu konten pembodohan. Udah. Yang itu menurut aku. Iyalah, itu kan opini. Apa itu menurut aku? Iya. Menurut orang yang lain Budi juga nggak nyebut nama loh, nggak nyebut nama siapapun. Tapi yang itu nyebut di akhir. Terus pakai orang lain pintar nyebutnya ya kan? Ya soalnya gini, apa Bang Budi di mata gue kan dia kan udah gue di situ tuh pernah kan gue penjelasannya Bang Budi soal kayak gitu. Jadi Bang Budi ini dia ngejelasinnya udah jelas kalau karena viewernya kan kalian pernah kan Ji, kayak di viewer kalian kayak ada yang komen, "Bang, prank global juga dong Bang," gitu. Kan pasti ada komen gitu ya. Semua YouTuber Free Fire komen seperti itu gak sih kalau lagi meta, ada konten meta? Pasti ya. Nah, makanya gue sampai gue nyoba juga. Gue nyoba dan gue ngerasain pasti dikenal tetap. Gue sampai keluar gue sampai pakai akun kedua gue tetap dikenalin. Percuma. Gini Lan, lu gini. Jadi yang Bang Budi bilang di sini, yang Bang Budi apa kayak garis bawahi di sini, dia itu nggak pingin bikin prank global settingan karena dia tahu sendiri gimana susahnya prank global. Nah makanya dia bilang ke viewernya kayak begitu gitu loh. Jadi
dia nggak bilangin ke yang lain kalau mereka itu ngelakuin prank global settingan, tapi dia memperkuat dirinya kalau dia itu nggak mau bikin prank global settingan karena di mata dia emang susah juga gitu loh. Dan terus dia tahu gitu loh kalau emang susah beneran gitu. Jadi dan nggak mau ngebodohin viewernya dengan kata settingan tuh. Kalau prank doang ya nggak ada masalah sama aku, tapi kalau ada kata settingan, nah ini yang agak di permasalahan sedikit gitu loh. Cuman ya balik lagi ke viewernya juga sih, karena kalau misalkan memang mereka pingin dan ingin gitu loh dengan konten-konten kayak gini ya berarti mereka relate dengan konten-konten yang dimana kayak nggak ngasih realitanya gitu loh, intinya gitu. Ya kalau dari kita kan maksudnya gitu, kita ngomongin settingan ya, semua dari kita konten kita juga pasti kan settingan. Maksudnya Konsep. settingan ya kita udah berkonsep di setting dulu di awal gitu kan. Ya tapi kita nggak bohongin viewers kita ngomong nih, misalnya kita mau borong ini kita borong, ya dong. Iya. Iya. Ya itu settingan juga termasuknya. Dan ya mas, misalnya kayak gue lah, nggak usah jauh-jauh, gue selalu bilang Sultan itu adalah abang gue atau diri gue yang lain, padahal kan itu gue juga, ya itu kan settingan juga termasuknya. Iya kan, ada yang percaya kadang sometimes kan, ya wajar kan, maksudnya kan itu kan semua memang wajar gitu. Ya harusnya nggak apa ya, nggak perlu sampai marah dibilang settingan dong. Ya Kita makanya ngomongin fakta. dari makanya nggak dilarang, settingan itu terserah. Clickbait pun nggak dilarang di YouTube gitu loh, termasuk settingan. Jadi nggak ada masalah sama settingannya sama sekali. Cuman maksud gue salah persepsinya dia di sebuah klarifikasinya nih yang salah nih. Dia nyamain skenario sama settingan cuy. Ya, Nah ini yang salah. Jadi konsep sama settingan itu sama bagi dia. beda lah. Ya, Kalau Kalau gampangnya gini, kalau konsep itu orang udah tahu kalau itu adalah sudah di konsep. Kalau settingan itu orang nggak tahu kalau itu video sebenarnya bohong. Nah itu dia maksud gue. Jadi skenario. Ya, ini gue bugetin aja, lu ngomongnya gue muter-muter. Gue bugetin aja. Halo, bro. Biar lebih Ya Pak, Bang Uji. Ya. Ya, jadi sebelum mau ngomong-ngomong, gue mau nanya dulu nih kan, gue belum sempat nonton klarifikasinya. ya. Jadi dari kalian semua ini yang menurut kalian salah dari klarifikasi dia itu di bagian apa aja? Apa aja gitu yang salah? Aku Pengen tahu gitu gue sebelum gue ngomong, takutnya kan salah nanti. kemarin itu yang sering muncul di berandaku pakai mukaku itu. Itu satu berarti pakai muka orang, terus apa lagi? Kalau dari gue ya, kalau gue udah ada nyatat dua sih sebenarnya. Di sini pertama dia itu ngejelasin soal kalau settingan itu adalah skenario. Jadi ya gitu sama. Jadi Jadi ya intinya dia mengaku nggak mau mengakui kalau itu settingan dan membenarkan itu settingan gitu ya. Maksudnya gimana sih ya? Klarifikasi malah jadi membenarkan diri sendiri gitu. Membenarkan diri sendiri gitu kan. Oke, terus ada lagi nggak? ada terus juga di sini, dan gue ada juga lagi dua aspek lagi. Cuman itu kan bagian dari yang gue bilang tadi tuh. Kayak nah di sini nih konten yang gagal buyah, yang konten yang gagal itu termasuk settingan karena kita nggak buyah doang. Nah itu gue juga bisa jelasin panjang banget penjelasan gue soal itu juga. Itu bukan settingan kan? Maksudnya kalau itu tuh kayak ya kita mau ngupload yang bagus aja lah gitu. Yang nggak bagus ngapain kita upload? Bener Oke. dong? Contohnya, Pengen bikin konten yang bagus. kita nyari konten solo squad, mati. Berarti itu settingan. Sorry. Gue banyak konten gue nggak Logikanya ya, logikanya nggak ada konten kreator yang bikin kontennya jelek. Jadi sebisa mungkin pasti bakal diusahain sekalipun sesusah-susahnya solo Itu. versus squad ibaratnya. Nah, gini ya, kalian mungkin ya, gue mau ngomong untuk masalah ini karena gue mungkin yang paling berasa ya. Gue upload konten gak pernah buyah. Kenapa? Karena gue cupu. Kalian di sini mostly mungkin jago. Gue langsung bilang kayak gini aja. Kenapa gue upload konten gue walaupun gak buyah? Bukan karena gue gak mau settingan atau apa. Karena gue tahu diri. Gue kalau nyari buyah bisa sampai 3 jam. Daripada gue kayak gila, ya udah mending gue nggak peduli, gue nggak buyah, gue tetap upload. Tapi gue kuatin dari segi kelucuan di awal, gue bikin efek-efek di awal, itu cara gue gitu. Ya gue settingnya aja lah, gue setting dan gue skenarioin story yang kuat di awal, biar orang walaupun nggak buyah nih gue dikatain cupu terus gak apa-apa, tapi orang tetap terhibur nontonin gue.
dengan gue borong diamond dan lain-lain. Nah itu cara gue gitu, dengan tidak buyah. Oke. Kan masing-masing jadi- cara sendiri kan, iya kan? Oke, jadi pertama gue pengen komentarin masalah thumbnail ya, pakai muka orang ya, pakai muka atau pakai nama atau bawa nama orang tanpa izin lah gitu ya. Jadi tadi kan sempat ada yang bilang FDW nggak masalah ya. Jadi kalau menurut gua kalau itu salah atau enggak itu tergantung orang yang dibawanya gitu kan. Umpama dia bawa nama gua ya kan. Salah atau benernya itu tergantung gua, bukan tergantung dia benar. gitu. Kalau gua mau maksud gua kalau gua nggak terima berarti itu salah. Kalau gua terima berarti dia it's okay lah, nggak masalah gitu kan. Nah cuman di sini salah atau benernya itu kita kalau misalkan ibaratkan sekarang umpama untuk saat ini gitu ya. Gua nggak terima nih sama Kopral Jono gini. Dia pakai nama gua atau dia pakai muka gua. Cuman kalau gua kritik dia di saat ini gitu kan, itu udah sia-sia. Karena Ya. dia udah naik, Betul. ya kan? Dulu sempat ada itu channel namanya kalau kalian tahu ya. Nah, terus sama satu lagi siapa? Gue lupa lagi ada Pokoknya juga meta waktu lah, lagi meta. Semuanya Ya. pakai muka orang kontennya, lagi meta. Jadi dulu dia itu sejenis kayak Kopral Jono lah, bikin konten apapun pakai thumbnail orang, pakai muka orang, dan isi kontennya itu nggak ada kayak nunjukin apa yang dia punya gitu di channelnya dia gitu. Intinya namanya channel tapi isinya konten orang gitu lah ya, pakai nama orang gitu ya. Nah itu dia gua dapat kritik, AdSense. dia itu gua kritik sebelum dia naik gitu loh. Jadi ada hasilnya gitu kan, ada hasilnya. Jadi dia berhenti dan dia nggak naik lagi gitu. Kalau sejenis Kopral Jono gini kan, dia udah naik, kita kritik nih kayak gimana bla 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 bla. Dia berhenti pakai nama kita, cuman follower dia, pengikut dia itu udah mati ke dia, udah terlanjur banyak, Ya. udah terlanjur apa ya sebutnya, fanatik lah gitu. Fanatik. Jadi udah sulit kita buat ngerubahnya nih gitu. Nah jadi menurut gua, pendapat gua buat kita semua di sini yang apa ya bisa dibilang ya, ini bukannya sombong ya, tua di Free Fire gitu kan, sebagai YouTuber tua di Free Fire. Kalau kelak ada channel-channel seperti itu, kita kritik dari awal sebelum dia naik, supaya apa? Harus. Supaya dia berhenti dan supaya dia nggak ngerubah alur dari YouTube Free Fire ini, biar nggak semua orang kayak ngegampangin bikin channel nggak bisa apa-apa, tinggal pakai nama orang jadi naik gitu kan. Iya, Kan nggak betul. bagus. Betul. Sedangkan kita usaha kita susah buat nyampe sini gitu kan. Gitu loh. Nah, Artinya kita kalau telat. dari kita ya. Sebenarnya kalau Itu dibilang untuk telat masalah enggak ya. thumbnail. Kalau masalah thumbnail kan soalnya udah kelar. Semenjak Budi udah ngekritik dari live streamnya, dia udah ganti, nggak pernah pakai muka thumbnail orang lagi. Yang kita Cuman masalahin ini ya di klarifikasinya aja. Kalau kita ngekritik orang, misalnya kayak lu ngekritik dia terima dan jadi lebih bagus, kita seneng dong, alhamdulillah jadinya lebih bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngekritik orang yang nggak mau dikritik, malah bikin pembelaan dan Ah. orang yang kritik itu Oh, untuk kalau dia konsia kayak gitu ya. masuk dia kayak gitu. ini, ya kan? Terus saya jadi korban. Jadi susah, nggak bisa. Iya. Jadi Iya. intinya dia dikritik malah nggak terima gitu. Ya Ya, itu. melakukan pembelaan lah intinya gitu. Kalau dari gue sih ya, gue nggak pernah nyebut nama orangnya, dan gue sendiri ya gue bilang susah guys. Ternyata prank global kalau nggak settingan nih kayak gue nih, gue ngomong gitu. Kan kita ngomongin fakta, gue bikin, Makanya gue bikin. Ya kan? gue kesel, lu bayangkan konsep skenario itu adalah settingan anjir. Makanya di situ gue marah, gue harus terpaksa menonton klarifikasi kayak begitu anjir. Bayangkan Ya gua sebenarnya kayak gimana? sebenarnya mau front lu bisa aja lah kalau misalkan seandainya kalau lu bilang gue tetap berpegang teguh kalau settingan itu bukan skenario, kecuali settingan ini lu bawa bagian dari skenario lu. Nah itu dia yang kita maksud di sini, prank settingan. Prank sama settingan front itu beda loh. Iya. Ya prankster pun dibilang kalau dia settingan dia marah loh. Prankster ya, YouTuber Iya. prank. Kalau dibilang konten prank dia settingan juga dia marah loh. Makanya gue Iya, bilang, pasti. tolong bilang settingan sama skenario itu beda kawan-kawan. Jadi Nggak boleh disamain. iya, kalau skenario ini adalah alur kata, mulai lu kayak mau ngomong apa, lu mau bikin kayak gimana Ya mekaniknya. simpelnya gini lah, skenario itu kayak short movie gua, itu skenario baru namanya. Iya, beda. Itu ada ininya lah, ada Skrip. skrip. Ada skrip semua, ya kan? Iya, kalau settingan antara kawan sama orang yang ingin masuk YouTube. Contoh, Iya. yuk boy, misalnya ada kawan kita nih, yuk boy, yuk, kau nanti pura-pura maki aku ya. Oh,
Gimana kan udah nanti kita atur tuh. Kau mau rokok? Mau. Nah, ambil. Nanti kau marahi aku ya. Ya, nanti koin aku, enggak apa-apa. Nanti kasih duit kau. Nah, itu baru namanya settingan. Nah, Betul. Membuat seolah-olah itu kenyataannya. Jadi gue kasih contoh juga nih kawan-kawan ya. Gue kasih contoh kayak misalkan nih, kita mau ngeprank. Ya, gue ngeprank nih pakai bundle nomor nih. Gue izin dulu nih Frontal Gaming. Ya gue izinin dulu nih, takutnya ntar ya diklarifikasi juga. Boleh nggak diizinin nggak nih? Gue sebut nama lu Frontal Gaming buat pakai bundle. Boleh nih? Nah, ya. Boleh ya. Nah, jadi gue mau pakai bundle Frontal Gaming nih ya. Untuk prank global gitu loh. Jadi gue prank global dengan mindset gue bakal dapetin reaksi orang kalau seandainya gue pakai bundle ini gitu loh. Reaksi murni dari orang-orang gitu loh. Gue pakai bundle Frontal Gaming. Nah, udah jadi tuh kontennya, dapat tuh reaksinya tuh. Gue dimaki, itu segala macem. Gue dikatain ini, Frontal Gaming KW, segala macam. Jadi kan konten prank gue. Nah, kalau prank settingan, konten prank yang gue bikin tadi, prank Frontal Gaming tadi itu, gue bohongin viewer gue. Ya gini lah kesannya, orang-orang yang ngatain lo itu gue suruh semua, tapi lu ngaku ke viewer kalau itu beneran bukan disuruh. Iya. Gak usah jauh-jauh, kayak misalnya gini, lu mau bajak akunnya Randy Ranger pas dia lagi tidur, tapi lu udah bilang duluan, ya itu udah settingan. Nah itu dia settingan, maksud gue. Kalau prank aja, prank settingan ya prank settingan. Jadi tolong jangan disamain. Jadi seakan-akan kayak semua konten kita settingan. Jadinya intinya kayak kita mau review bundle settingan, terus ntar nanti kita masuk ke dalam lobby pun settingan. Salah kaprah, salah pengertian, bro. Nah itu dia, gue mau mempertegaskan itu. Jadi jangan sampai nanti ke depannya kayak begitu semua komennya. Oke. Ini untuk isu-isu buat bocil-bocil yang sekarang, kalau itu ada video yang menyeleneh untuk menjelekkan ataupun itu seperti menjatuhkan, tengok dulu klarifikasi, bukan klarifikasi, tengok dulu isi video aslinya, originalnya, udah ditonton dulu, simak bagus-bagus, udah kalian itu kalian bisa tahu. Jangan nonton kalian di TK, oh ini menjatuhkan, oh wah ini nggak betul ini, wah kau cemara. Jadi gitu. Seolah-olah itu aku yang membuat drama, disebut ya drama. Jadi aku seolah-olah membuat drama ini untuk menjatuhkan si Anu, padahal itu enggak. Contohnya yang kemarin itu aku bilang, aku nggak mau lah prank settingan, aku nggak mau bodohi penontonku. Itu konten pembodohan, itu menurut aku, udah. Nah, jadi opini nggak ada masalah lah, beropini. Itu menurut aku, bukan menurut yang lain atau enggak, itu menurut aku sendiri. Bukan ya, kalau kalian mau nonton silahkan, nggak mau nonton ya nggak apa-apa, kan itu pendapat gitu. Nah, kan nggak ada salahnya aku ngasih pendapat untuk diriku sendiri. Dan satunya lagi ya, kontennya itu juga udah ada dari dulu sebelum namanya prank global ya, random ranked squad. Iya kan, random ranked squad yang kayak Mas dulu bikin, yang kayak YouTuber ini bikin, udah lama cuy. Jadilah prank global gitu. Itu kalian tuh kebiasaan nonton di apa tadi sebetulnya TK. Kebiasaan nonton itu suka drama-drama, jadi timbullah toktik ya. Satu dendam, fitnah, adu domba, segala macam di sana. Untuk kelanjutannya lihat part 2 ya, bukannya part 2 malah iklan dulu. Itu tempat. Jadi itu bebas kalian mau nonton apa, bebas. Tadi dia mulu ini pakai jenggot by one day. Tadi PLN-nya belum disetting, mati jadi. Wow. Jadi itu ya, buat kalian bocil-bocil di sana, itu kalian bebas mau nonton siapapun orangnya yang kalian mau jadi panutan. Cuman tolong jangan berlebihan untuk kalian, woi aku ngefans ini, sanalah kau gini. Ya itu terserah kalian, pendapat kalian. Bebas mau nonton siapapun. Kita gini loh. Kita sama-sama semuanya. Jangan terlalu antusias ngefans sama orang. Nanti orang nanti lu sendiri yang bakal kecewa gitu loh. Ya anggap aja kita tuh teman kalian lah. Teman kalian untuk apa ya? Untuk meluangkan, misalnya kalian waktunya lagi nyantai ya, kalian bisa nontonin kita untuk kalian mungkin jadi terhibur. Anggap aja seperti itu gitu, teman nonton gitu. Jangan anggap kayak panutan banget lah apa semua. Nggak baik juga kalau misalnya terlalu ngefans sama orang.
nanti ujung-ujungnya malah kecewa sendiri, apalagi kalau lagi ada hoax kayak tadi tuh. Jadinya mulai compare sekarang ini udah berubah, sekarang ini udah berubah, lebih bagus ini, ngapain begitu sih? Bareng-bareng kita di sini loh. Kita aja sekarang di sini lihat loh. Ini udah lama kita nggak ketemu. Iya, soalnya sekalian reuni ya. Nggak ada yang mengatenkan sebuah konten. Jadi kalau ini konten solo versus squad punya frontal misalnya nggak ada, dia nggak matenin gitu loh. Jadi intinya semua bisa memakai dengan gaya dan ciri khasnya masing-masing gitu. Betul, dengan muka sendiri lah setidaknya. Iya, dengan muka sendiri. Iya. Nama orang lah di situ, ya kan. Kalau seandainya mau pingin ada beliau konten kreator lain ada di kontennya, ajak kolaborasi. Ya ajak aja, ngapain pakai muka orang tanpa izin sih? Kalau ngajak juga, ya mungkin kalau kita ada waktu luang pasti kita mau collab gitu loh. Kayak awal gue main Free Fire masuk, gue langsung ngajak collab, Mojil, ngajak collab Kemas dulu, ya kan? Waktu zaman benar baru masuk Free Fire. Halo. Ya, masuk Bang. Nih, gue pengen cabut kan ya. Jadi ya penutupan aja lah dari gue ya. Apa namanya? Jadi menurut gue gini, untuk sekarang ini kan kita di Free Fire udah lama. Terus untuk masalah YouTuber Free Fire ini, hampir semua ciri khasnya atau hampir semua apa ya sebutannya ya? Kayak misalkan Randy kan dia masalah info gitu kan. Gimmick. Terus ya apa sih sebutannya kalau gitu, ciri khas kan ya sebutannya ya? Ciri khas. Terus apa namanya, Dilan kan masalah Sultan. Terus ya pokoknya udah punya ciri khas masing-masing lah. Hampir semuanya itu udah dicakup gitu. Jadi mungkin orang atau YouTuber baru yang pengen masuk ke dunia Free Fire bakalan bingung kan, dia mau bikin konten apa gitu kan. Nah, jadi untuk kedepannya menurut gua kita kan nggak bisa nih ngarahin netizen gitu kan, cuman kita bisa nih ngatur alur pola YouTube dari Free Fire ini supaya tetap bagus gitu loh. Karena belakangan ini gue perhatiin channel-channel baru ini di Free Fire itu isi kontennya sedikit nggak berbobot. Oh pasti. Nah, cuman gini, mau itu isi kontennya Free Fire-nya mainnya sambil bugil, mau itu isi Free Fire kontennya sambil pamer dada atau gimana, maupun dia misalkan dia cewek gitu, mereka nggak akan bisa naik. Karena apa? Karena hampir semua penonton itu awal nonton video itu karena thumbnail. Benar? Jadi kita bisa arahin, maksud gue kita bisa ngejaga lah gitu ya lingkup YouTube Free Fire ini dari kitanya aja, dari kita sendiri, dari kita yang udah tua di Free Fire. Seumpama ada channel baru yang muncul pakai thumbnail kita gitu kan, itu kita tonton dan kalau emang isinya nggak bagus, menurut kita nggak bagus, ini kontennya kurang bagus, itu udah bisa dipastiin itu channel sampai gede, sampai dia juta-jutaan subscriber bakal bikin konten kayak gitu. Ngerti? Paham kan ya? Pasti. Ini sedikit disclaimer ya, kayak Bang Konta ngomong kayak gitu, bukan berarti kita so senior sih. Ya, bukan. Ini ngejaga supaya kalian juga dapat tontonan yang bermanfaat. Gitu loh. Buat follower, viewer gitu loh. Jadi sumpama nanti kita semua nih ada YouTuber baru lagi gitu kan, dia bikin konten misalkan apa ya kita anggap aja prank lagi gitu kan. Kalau kita emang menurut kita itu kurang bagus atau gimana, kita langsung kritik sebelum dia naik. Supaya apa? Supaya dia nggak naik gitu loh. Karena kan kalau udah naik kita udah nggak bisa lagi. Biar bikin kontennya tuh lebih bagus. Iya, biar dia bikin konten lebih bagus lagi. Cuman biasanya kalau yang dari awalnya udah buruk udah susah buat berubah. Karena udah sama dia mikir konten ini gue naik kok, ngapain gue konten yang lain. Yang banyak kan orang kan pasti gitu lah. Ya cuman kan ya itu tadi, mau kontennya seburuk apapun, mau kontennya se-clickbait apapun, mereka tanpa bawa yang atas-atas bakalan susah naik. Maksud gue gitu, walaupun dia umbar tete sekalipun, kalau dia nggak pakai thumbnail yang di atas nggak bakal naik. Nah, sebenarnya naik tapi sustain sih. Kestabilannya ya, mempertahankannya yang susah sebenarnya. Sulit. Pokoknya sulit. Naik naik, cuma nggak tahu sampai kapan, paling gitu sih. Jarang juga sih Lan, gue perhatiin. Cuman ya itu intinya gitu. Jadi itu peranan kita di situ. Kalau misalnya kita udah ngelihat ada orang pakai thumbnail kita tonton videonya kurang bagus, kita langsung kritik, jangan pakai thumbnail gue lagi, supaya dia nggak naik gitu. Kalau sekarang ini masalah thumbnail itu udah telat banget, karena mereka mau berubah konten apapun bakalan tetap naik. Iya, cuma udah coba buat kasih gerakan kan sikit ini, udah kita kasih peringatan, berarti kan udah kita omongin kalau ini kan sesuatu yang lumrah gitu ya.
Jadi Kan ini lagian masalah thumbnail udah lewat juga, udah diganti kok. iya, Ya, tapi thumbnail lamanya belum diganti sih, coba ya. itu intinya. Cuman lu perhatiin deh, walaupun dia udah ganti nggak pakai thumbnail kita pun, mau gimana pun tetap kontennya bakalan naik terus lan. Kontennya tetap udah pakai punya set masa. kalian, pakai set frontal, pakai set Iya. headdah, sama aja nggak ada Tanpa- mukanya memang. Tanpa itu pun dia masih bisa naik, gue yakin. Tanpa Iya. itu pun dia masih bisa naik. Tanpa thumbnail pun dia masih bisa naik Udah, sekarang. ya, udah dapat ini loh, udah dapat dapat masa. momennya. Iya. Karena apa? Karena kita telat. Karena apa? Karena kita telat mengkritiknya. Itu. Makanya kedepannya kita semua kritiknya harus lebih cepat. Gitu. ya karena gini, Bro. Karena kenapa gue bilang kayak gini? Karena ini lagi masanya pandemi juga. Jadi kita kayak mau ngumpul pun kadang ya susah. Ya itu dia Ya. masalahnya bang. Kalau kita kan dulu sering kan. Ya kayak ada blunder di mana kita langsung omongin baik-baik, kita Iya, samperin. iya. Sekarang kita nggak bisa samperin. Karena Makanya, nah ini Corona juga bagus sih. banget sekarang nih ada yang ngasih gerakan untuk kita bisa kayak reunian di Discord ini ngobrol baik apa nih yang terjadi di YouTube sekarang kayak gitu. Jadi ini bagus menurut gue sih. Nah ini apa nih dari Bang Reda, mungkin yang lain yang belum ngomong nih. Ini ada Jatuh Gaming ya? baru datang. Sorry, Coba coba. Gue sepakat Coba. sama. Oh, ya Rizal mau dulu. Ya, ya. Karena menurut gue ini kan makin sekarang kan makin gede nih, baik kreatornya, baik penontonnya. Gue yakin sebagian besar dari yang nonton juga mereka pasti goalsnya adalah gimana caranya kelak gue bakal jadi content creator. Nah makin kesini karena di luar kontrol community, mereka kan grow up besar dengan cara mereka masing-masing. Iya. Nah benar-benar. Otomatis dia nggak tahu nih rules batasannya tuh sampai mana bikin kontennya. Satu itu. Terus yang kedua, emang iya ada banyak banget konten kreator yang lebih fresh, yang lebih seger dengan konsep yang baru dan view-nya juga ngalah-ngalahin kita yang udah gede-gede. Pasti itu namanya Rising Star bro, itu namanya. Cuman secara quality itu turun, tapi penontonnya gede. Jadi menurut gue itu menjadi problem. Kenapa menjadi problem? Karena itu nanti akan menjadi role model untuk konten kreator baru. Jadi standar mereka untuk jadi konten kreator gaming Free Fire ya segitu. Ya. Lu nggak lihat kayak Dilan nyiapin intro di 3 menit awal tuh seproper apa, Budi upload harus berapa minggu sekali dengan editing yang sepadat apa, itu kan harusnya jadi standar yang bagus menurut gue. Betul. Tapi dengan yang baru sekarang kayak ih gampang banget ya jadi YouTuber Free Fire ya. Gitu doang. Tinggal pakai muka orang gitu kan. Iya, Jadi gitu. kesannya ngajarinnya jadi yang tidak baik. Akhirnya semua orang mengikuti itu gitu. Iya benar. Pakai muka orang, seolah-olah awak di situ, padahal nggak ada. Iya. Hebat. Mungkin dari Budi yang editingnya bagus kayak gitu, menginspirasi orang untuk gue bisa bikin konten, mudah-mudahan bisa naik nih. Kalau misalnya gue bisa belajar ngedit kayak Budi gitu, gue harus jago kayak Frontal biar gue bisa menjadi konten kreator seperti Frontal Gaming. Gue harus jago kayak FDW, gue harus apa namanya benar-benar cepat upload untuk info terbaru seperti Bang Randy ya kan. Gue harus jadi top global MP40 seperti Bang Reda. Udah ada masing-masing standarnya gitu kan. Jadi masa gue harus pakai thumbnail muka orang lain untuk naik kan jadinya. Itu standar yang buruk jadinya kan. Ya paling itu doang sih. Gak ada lagi ya. Kita coba ngebahas perihal apa ya. Iya. Yang harus dibahas sih. Karena kalau dibahas makin parah gitu. Tolonglah. Kaget maksudnya apa fungsi klarifikasinya? Kan nggak ada apa-apa, ya kan? Makanya gue bilang kayak apa lu klarifikasi malah kayak seakan-akan jadi malah ngebuat masalah baru jadinya gitu loh. Ya dia junior yang baru banget di YouTube, kita senior yang kolak sih. Wah, gua nggak peduli lah sama itu, ngapain ngurus orang lain sih? Bingung. Nah, gua agak kaget pas yang bawa nama Budi aja sih, itu yang kaget sebenarnya. Ya. Enggak, sebenarnya yang disebut Budi itu siapa sih Budi? Enggak ada si Budi sini. Makanya coba siapa ya di sini yang namanya Nggak ada, Budi? Enggak ada di Beda, sini. Bang. Di sini pesan satu, Bang. Yang sini ada Budi Kosoto Gembel sini. Wah, Beda orang. Beda orang. Oh, Budi 02 kalian dimaksud. anjir. ada. Lucu banget. Ternyata atau Bang Ari mungkin mau ngobrol. Ari dulu coba, Ari. Woi, Tebodo nih. Ari coba Ari. Eteng lu. Hati lu. Jadi tanggapan Gimana? GM Free Fire gimana lah nih tanggapannya? Dingin. Kalau dari aku ya siapapun boleh lah naik di Free Fire gitu asalkan yang memang menggunakan etika yang baik dan benar gitu. Kenapa sih? Aku juga sebetulnya nggak nontonin sih itu kontennya kayak gimana klarifikasinya, terus habis itu kayak
masalah seperti Pak aku nggak terlalu ngikutin gitu. Cuman dari obrolan yang tadi menurutku ya, yang pertama kita masalah etika gitu. Kalau kita mau naik di YouTube ya kalau bisa pakai ya karakteristik dari kita sendiri gitu. Jangan memanfaatkan orang-orang yang udah ada di atas. Contoh Dilan, terus habis itu ada Budi, terus habis itu ada Letda. Itu kita pakai thumbnailnya gitu. Dan sedangkan di dalamnya itu tidak ada mereka. Terus kedua kita juga nggak izin sama orang yang berkepentingan ada di situ gitu. Dan menurutku itu nggak baik gitu karena ya thumbnail itu kan clickbait. Ibaratnya thumbnail itu kayak cover. Ya kalau bisa ya kita pakai diri kita gitu, kita pakai muka kita. Ya kalau muka kita jelek pakai aja lah muka kita jelek, nggak apa-apa, jangan pakai muka orang gitu kan. Muka aku taruh di thumbnail ya, muka sendiri gitu. Kadang-kadang Ridho malah muka monyet ditaruh di situ. Kalau monyet gitu, Waduh, yang ini ya. monyet gitu kan. Nah, kalau monyet kan kita nggak perlu izin, nggak apa-apa lah kalau kita pakai monyet gitu kan. Nah, ada binatang, kita bingung izinnya gimana, tuh kan. Nah, itu Memang tersinggung kira-kira monyet itu peripet gimana? gimana namanya dari kita itu, gitu kan. Ntar gue bikin Jadi kayak gitu. Itu contohnya gitu ya. Jadi kalau kayak memang kita mau naik, siapapun bisa, siapapun boleh, siapapun join sama komunitas YouTuber Free Fire itu boleh banget gitu. Dan dari Garena sendiri siapapun kita juga pasti support kayak gitu kan. Cuman masalahnya sekarang itu kan banyak banget YouTuber, dan aku sendiri juga kalau dulu kan ya paling YouTuber Free Fire ada 5-10 ya. Aku nyarinya gampang gitu kan. Lu nyari ada Mozilla, Cari dulu mah. Ya. iya, terus habis itu gue ada Randy, gue comot, terus habis itu ada Dilan, ada Leta, gue comot-comotin, kita kumpulin ya, kita ketemu gitu. Kalau sekarang kan kita udah banyak banget gitu kan. Nah kalau memang mau kolaborasi kayak gimana ya boleh banget gitu. Kita juga bakal open kan, asalkan memang ada konsepnya dan bagus gitu kan. Karena kita juga dari Free Fire dari dulu ya kita pengen naik sama-sama, bener gak sih? Iya, jadi buat kalian bocil-bocil, kalau ada isu-isu yang katanya menjatuhkan atau iri, enggak ada itu. Itu kalian itu yang di TK itu tadi, kalau nggak drama, adu domba, memfitnah. Udah, itu isinya di sana. Jadi kalian tuh jangan terpengaruh gitu. Tengok dulu video originalnya, apakah itu betul. Kalau itu betul, silakan kalian mau kalian suka atau tidak, ya itulah. Tergantung kalian lah itu sebenarnya. Cuman ya itu tengok dulu original, jangan terpengaruh dari hoax itu. Tolong bocil. Itu aja. Takutnya dari video ini dikiranya kita menghakimi, sebetulnya enggak gitu karena satu Lihat kita ketawa begini loh. Budi subscriber udah gede 10 juta masih main sama ini apa Codex Gaming, masih main sama Mozilla gitu. Dan sering bikin video bareng, sering live streaming bareng gitu. Padahal ya kalau kita lihat ya memang ya itu pengen maju bareng, kita mau maju bersama gitu. Cuman ya caranya ya kita kumpul dulu atau ya seenggaknya bareng-bareng cuy naik ya. Kayak kita kan semakin besar juga komunitas Free Fire, semakin besar game Free Fire ya itu kan bagus juga ke kitanya. Iya. Kayak gitu. Kita bareng-bareng, kalian juga makin banyak tontonannya. Ngapain malah jadi drama gitu, klarifikasi dan lain. Gua nggak sampai situ sih mikirnya ya. Gua kira ya bakalan ya aman-aman aja, nyantai-nyantai aja. Sampai ada satu video klarifikasi yang hitungannya ngegiring seakan-akan jadinya kayak drama kitanya, kayak ada kubu-kubuan lah, ada bu yang seolah-olah yang menjatuhkan, seolah-olah yang iri. Aku nggak ada loh, nggak ada. Itu masalah itu sih, masalah thumbnail, masalah penggunaan nama itu kalau bisa jangan dipakai lah yang kayak gitu, karena jujur dari gue pribadi pun gue merasa dirugikan gitu. Kalian coba sekarang cek Kulgar 12 yang ori sama Kulgar update itu gedean Kulgar update cuy. Kulgar Instagram fans lebih gede. Kulgar 12 ini cuman ya itu. Kalau dari gue ya udah gitu, karena dari gue sendiri pun memang nggak pernah upload Instagram ya udahlah gitu, bagi-bagi rezeki gitu. Cuman maksudnya kan nggak semua orang bisa kayak gitu. Jadi ya kalau bisa ya jangan dipakai lah thumbnail orang gitu, kecuali kita izin dan diizinkan gitu. Kalau nggak diizinkan ya itu bisa merugikan orang lain gitu kan, karena yang berkarya itu ya orang yang udah duluan gitu. Tolong dihargai karya orang lain gitu. Kedua, masalah settingan ya, sebetulnya kalau masalah settingan mah itu udahlah itu terserah YouTuber masing-masing gitu. Kalau mau disetting ya
ya silakan disetting gitu. Kalau kayak Budi ya Budi nggak suka disetting ya memang Budi nggak suka disetting gitu. Itu Kalau kan gue opini, cuy. Ya Iya. kan? Itu kan menurutku pribadi. Aku nggak mau bodohi penontonku. Udah itu. Ya gitu. Terus kalau maksudnya kalau memang kontenmu settingan ya aku ya aja gitu. Contoh diriku ya, aku juga bikin nih konten prank gitu. Gua sama Dilan, gue nyeting. Lan, gua pura-pura ngeband lu ya. Ya kenapa gua setting? Karena gue tahu nih Dilan udah jago acting, ya udah kita setting lah gitu. Tapi settingnya cuma bilang sebatas bukan, ya kan? udah Tapi gitu. kita improve, bukan kita setting pure bohongan. Enggak. Ya memang itu wajar dan menurut gua selama kita nggak ngerugin orang ya apa masalahnya? Terus ada yang bilang settingan ngapain? Gua masa bilang settingan yang itu which is beneran konten settingan malah marah? Iya makanya gitu kalau settingan ya udah kok misalkan kamu nggak mau mengakui kalau kontenmu itu settingan ya udah kamu diem aja lah kayak aku tuh diem doang gitu kan. Ada yang di Dilan konten gua sama Dilan tuh ada yang bilang setting ya udah aku diem aja gitu. Tapi ada juga yang nggak settingan gitu. Contoh kayak yang gue telepon Ledda itu nggak ada aku settingan gitu. Telepon Budi tanya Bud, aku teleponmu ngeprank Naruto aku setting nggak? Nggak ada. Ingat nggak ada gitu maksudnya ya kalau emang aku nggak perlu nyeting ya nggak usah. Kalau emang perlu ya udah. Tapi kalau memang ada yang kritik, ini settingan itu ada buktinya. Ya udahlah, akui lah gitu. Nggak usah bela-bela diri gitu. Karena wajar. Kau nonton sinetron, kau nonton Fast Furious, semua itu disetting, itu ada skenario-nya gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba Vin Diesel mau nubruk orang apa kayak gitu nggak disetting, itu semua disetting kok gitu. Cuman ya udah, jangan marah-marah kau gitu. Nah, iya. Udah sih Coba gitu aja dari aku lah. Gua lah angkat bicara boleh kali ini. Boleh kali. Pak Jenggot hyper. Jenggot hyper. Punten. Sempat ngelaporin orang juga alasannya apa? Jenggot hyper. Jenggot hyper. Jadi gini nih, kalau gua denger sih udah dirangkum semua lah ya. Dari Mojil tadi kan dia bilang masalah boyah gitu. Kalau nggak boyah itu dicari terus sampai boya di-upload itu katanya settingan. Itu sebenarnya beda lah. Itu gimana ya? Kita kan konten kreator gitu. Kita kasih ke kalian yang terbaik gitu. Itu bener. bukan settingan, itu lebih dari konsep. Konsep kita pribadi karena yang ngerjain di situ kita sendiri, kita usaha mati-matian tanpa mengajak orang lain. Itu namanya usaha. Nah, itu usaha kayak misalkan Budi Solo Squad itu lama kayak gitu kan, dia usaha mati-matian akhirnya dapat. Nah, itu yang di-upload karena biar penonton itu menghibur segala macam, editingnya pun lama kayak gitu kan. Satu itu ya. Terus kedua, karena ini juga lagi hangat, gua kemarin nonton nyampe full, ada si Koplo Jono bilang karena kebetulan sebelum si Koplo Jono bikin video klarifikasi, gua beli ID kayak gitu. Beli ID yang harganya 500.000 dan diomong di klarifikasi si Jono kalau itu settingan. Ya itu jelas beda lah, itu konsep settingan sama konsep beda. Kecuali gue minjem ID orang itu, gue pura-pura beli, gue kontenin, terus gue balikin. Tapi nyatanya gue beli pakai duit gue kasih ke viewers dan viewers sekarang udah terima, masih ada buktinya gitu kan. Kan beda kan? Iya. Terus kenapa harus klarifikasi tapi nyebut-nyebut konten orang lain juga yang lu nggak kenal? Kenapa? Emang menyudutkan jadinya kan nggak harus gitu, nggak kenapa sih malah jadi drama itu yang gue nontonnya. Gue aja, gue nonton lan sumpah bingung gitu kan. Kenapa konten lu kena juga, konten ini kena juga? Iya, kayak gitu kan. Kita kan nggak ada bahas apa-apa nih, kita nggak sebut nama orang. Dan juga di satu sisi sebenarnya ini anak tahu nggak sih arti dari makna klarifikasi itu apa gitu. Iya, kon malah jadi cerita dan ancaman ya. Gitu. Nah, itu juga bisa loh. Itu juga bisa kalau misalnya lu mau, lu bilang ya lu dituduh konten lu settingan, ya bisa lu bikin klarifikasi kayak dia juga. Kamu bisa saya ancam loh. Aneh ya. Ya, setauku kalau klarifikasi biasanya misalnya nih, Bang Budi nih nge-cheat ya. Maaf ya guys, aku nge-cheat, aku minta maaf ya, aku nge-cheat karena aku nggak pandai main. Tolong ya, GM, Bennett aku sekarang ya. Udah. Itu namanya klarifikasi, itu menurut aku. Nah, ya benar sama setuju kalau klarifikasi itu mengakui kesalahan kita yang emang kesalahan kita emang udah ketahuan kesebar luas di sosial media. Terus ya kita akuin kayak misalkan contoh, ya udah gue minta maaf karena emang ini settingan karena di satu sisi gue udah dikenal, terus gue kalau bikin prank global nggak mungkin, akhirnya gue ngajak orang lain buat
bikin konten kayak gitu kan, dan gue minta maaf walaupun tujuan itu buat menghibur kalian kayak gitu. Itu kan lebih enak ya, lebih enak kan didengarnya. Lebih enak. Enak sih. Jadi Iya. kriuk-kriuk gitu kayak ibaratnya Nah, enak kali. kalau kayak gitu kan lebih Seru enak. ya. main begitu malah nyebut konten. Jebret, udah selesai. Udah aman. Kita nih begini, tapi nggak apa. Terima kasih kepada klarifikasi itu kita bisa reuni seperti ini. Iya. Ya kan? Kita Terus jadi malah satu gitu untuk malah bisa. diklarifikasi itu gua tonton juga dia malah mengancam banyak pihak kayak gitu kan, mengancam banyak pihak seharus pakai bawa apa UU undang-undang ITS, sedangkan tadi bilang kayak gitu kan, harusnya ya sebelum lu bawa polisi hukum segala macam lu ngaca ke diri lu sendiri lah, lu lihat masalah thumbnail lu juga apakah itu nggak ngelanggar undang ITE yang masalah pasal potret fotografi ya itu kan. Lagi ada Nah, kasus itu banyak jadi itu bukan fotoku ya, itu bukan fotoku. Ngeri. contohnya kayak gitulah, kayak gitu ya, intinya harus beretika lah, kita itu kan sama-sama di dunia Free Fire. Sekelas Frontal aja ya, nih Frontal lagi baru sampai nih, sekelas Frontal aja dia pernah bilang sama gue DM, bang gua izin pakai ini ya, bawa nama lu ya gini-gini, tuh ada orangnya tuh sekelas dia aja walaupun dia yang lebih tinggi dari gua gitu loh, tapi kita masih menghargai satu sama lain karena etika itu penting kayak gitu biar keluargaan ini kayak gitu sih. Karena kan maksudnya kita ya nggak usah munafik lah, sama-sama dapat uang di sini kan. Iya dong. Jangan pakai alasan untuk menghibur kalian mulu. Kita nggak usah kayak gitu lah. Kita menghibur kalian memang benar kalau kalian terhibur. Tapi kita juga dapat uang gitu loh. Kita semua dapat. Nggak usah munafik lah. Iya kan? Ngapain sih kayak gitu? Aduh, itulah hebatnya apa namanya kayak konten kreator ini ya, kayak mengiring gitu, membenarkan dirinya gitu. Nah itu dia. Gitu loh. Apalagi bocil Free Fire kan gampang banget digiring, apalagi Iya. dengan modal kasihan, mereka langsung save inilah. Apa yang harus di save? Emang dia kenapa, bro? Apa yang harus di save? Save game. Game lu di save iya biar nggak hilang savean lu. Makanya, apalagi kalau gua tipikalnya orang nggak suka ini ya, apa namanya, nggak suka sindir-sindiran. Kalau gua nggak suka, misalkan emang real bla 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 kayak kasus kemarin, kayak yang kasus Ruok gua dihujat segala macem. Ya udah emang real kayak gitu. Kalau gua punya prinsip, gua lebih baik gua diasingkan daripada gua menyerah pada kemunafikan itu. Ya. Gua kayak gitu. Dan Gua lebih aku- baik belak-belakan gitu kan. Dan aku player emulator di Free Fire. Seakan-akan kemarin itu aku nonton si itu itu Nah, kayak asli gitu. itu tangan kok bisa gini gitu. Sat. Nah, bisa gitu. Bisa refleks gitu. Gimana caranya? Dia nih habis nembak sana, belok ke sana. Gimana caranya? Aku nggak dari dulu sampai sekarang aku nggak pernah main sampai segitunya gitu. Nah, untuk pembelaan dari konten si itu ya. Untuk konten itu, oke itu fix di mataku itu cheater. Tapi makasih banget loh ke Bang Ledda loh. Berkat kontennya yang itu. Kalian lihat nanti konten Pepeng Shoot dari Indo sekarang ini lagi rame banget. Best, betul. Itu jadi salah satu titik balik ya. Apakah kita bakal menjelaskan bapak Pepeng Shot-nya nih siapa ini sebenarnya? Ada kakeknya, ada kakeknya dia. Di sini ada pamannya. Gua apa gua? Jenggot hyper. Pepeng Shot gua. Jenggot. Jenggot by one day. Nah, untuk unsur-unsur kemarin itu yang aku masalah sama FDW